warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus air atau daur air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Berikut ini adalah manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi manusia, air dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, untuk keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Air dapat dimanfaatkan bagi sarana rekreasi dan olahraga seperti renang, selancar, arum jeram, dan sebagainya. Dan juga sebagai sarana transportasi. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, sebagai tempat hidup, untuk beberapa hewan yang hidup di air, untuk membersihkan tubuh, dan mendinginkan suhu tubuh, seperti pada kuda Nil. Tahukah kalian bahwa kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air loh? Kuda Nil berendam dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap dingin. Sedangkan bagi tumbuhan, air bermanfaat sebagai tempat hidup bagi beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air, seperti eceng gondok, teratai, dan pandan air. Dan sebagai salah satu bahan utama proses fotosintesis. Nah, itu dia beberapa manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Tahukah kalian bahwa 70% kandungan bumi adalah air? Pertanyaannya, apakah air di bumi akan bertambah atau berkurang? Air akan selalu tersedia di bumi dengan volume yang jumlahnya tetap, tidak bertambah ataupun berkurang. Terjaganya ketersediaan air di bumi karena air mempunyai siklus atau daur. Siklus air adalah suatu proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air tersebut meliputi evaporasi dan transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Kemudian kembali lagi ke proses evaporasi. Mari kita bahas proses siklus air tersebut. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, dan di daratan karena panas matahari. Dan transpirasi adalah peristiwa penguapan air yang berasal dari makhluk hidup juga karena panas sinar matahari. Setelah evaporasi, proses yang kedua adalah kondensasi. Setelah air di permukaan bumi menguap menjadi uap air tersebut bergerak menuju lapisan atas di atmosfer yang bernama troposfer. Ketika uap air memiliki suhu rendah, berubah menjadi titik-titik air atau embun. Perubahan uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Titik-titik air tersebut lama-kelamaan akan semakin banyak dan bergabung membentuk awan. Setelah kondensasi, tahap selanjutnya adalah presipitasi atau turunnya air hujan. Saat uap air terus berkumpul menjadi awan, maka awan tersebut akan semakin berat. Jika awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh menuju permukaan bumi yang disebut sebagai air hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Jika suhu sangat rendah, yaitu berada di bawah 0 derajat Celcius, seperti di daerah kutub utara atau kutub selatan, tetesan air ini akan jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi
sampai ke permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan, membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan seperti danau, sungai, dan laut. Itulah materi tentang siklus air. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi yang disampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.